Administration Junior LP3I College Malang. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi pembelajaran tentang surat penawaran. Apa sih surat penawaran itu? Surat penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh penjual ataupun penyedia jasa kepada calon pembeli dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa yang dimiliki. Namun, tidak hanya barang dan jasa, surat penawaran juga bisa digunakan untuk menjalin kerjasama. Pada dasarnya, surat penawaran dikirimkan atas dasar permintaan penawaran. Misalkan saja, calon pembeli ingin membeli produk Anda, namun belum mengetahui daftar produk dan harga yang ditentukan calon pembeli. Bisa mengirimkan surat permintaan penawaran kepada penjual. Dengan demikian, surat penawaran juga bisa dikirimkan oleh penjual atas inisiatif sendiri. Dalam hal ini, para pelaku badan usaha harus memiliki database yang memadai mengenai siapa atau perusahaan mana yang berpotensi menjadi pelanggan mereka. Untuk lebih menarik perhatian, Anda juga bisa menawarkan diskon menarik akan pembeli barang atau pengguna jasa yang Anda disediakan. Ketertarikan calon pembeli tentunya akan semakin tinggi berkat adanya diskon menarik dari penjual. Dan itu berarti jika peluang Anda mendapatkan pembeli semakin tinggi. Nah, setelah membahas mengenai pengertian surat penawaran tadi di atas, apa saja sih unsur-unsur surat yang ada di dalam surat penawaran itu? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan surat-surat resmi lainnya, di mana surat penawaran juga termasuk sebagai salah satu jenis surat resmi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit surat di dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia bisnis, surat ini merupakan surat niaga yang dipergunakan dalam perniagaan maupun perdagangan barang dan jasa. Bahasa yang sopan, singkat, padat, maupun jelas merupakan hal yang wajib dalam membuat surat penawaran. Jika Anda ingin menulis surat penawaran dan membutuhkan panduan untuk menulisnya, maka unsur-unsur surat penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal. Yang keenam, alamat dalam. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang kesepuluh, nama perusahaan. Yang kesebelas, tanda tangan. Yang kedua belas, jabatan. Yang ke-13, tembusan. Dan yang terakhir, nama inisial. Nah, di sini juga ada berbagai fungsi dari penggunaan surat penawaran yang bisa dirasakan oleh para pemilik barang ataupun jasa, termasuk untuk perusahaan itu sendiri. Misalkan saja surat penawaran produk berfungsi untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk tersebut. Berikut adalah beberapa fungsi surat penawaran. Yang pertama, memperkenalkan produk. Untuk produk baru tentunya akan sangat efektif, di mana belum banyak pelanggan yang tahu akan produk maupun jasa
yang Anda miliki. Yang kedua, mempromosikan produk. Selain memperkenalkan, Anda juga bisa memberikan penawaran ataupun diskon menarik sebagai media mempromosikan barang dan jasa yang Anda miliki. Yang ketiga, menjalin kerjasama. Bekerja sama dengan perusahaan lain adalah hal yang harus dilakukan para pemilik badan usaha, sebab tujuannya dari kerjasama tersebut adalah meraih pendapatan semaksimal mungkin. Yang keempat, meluaskan jaringan. Dengan banyaknya surat penawaran yang Anda kirimkan, maka jaringan yang Anda miliki juga akan semakin luas. Sebab dari sekian banyak penawaran yang Anda berikan, tentunya akan ada yang menjadi pembeli, dan itu semua tergantung dari strategi Anda. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Semakin produk dan perusahaan Anda dikenal, maka tentu akan semakin banyak juga produk dan jasa yang terjual. Agar produk Anda dikenal luas, maka penawaran adalah salah satu cara paling cepat. Nah, jadi di sini juga surat penawaran memiliki tujuan yang khusus, yaitu tujuannya untuk menarik minat calon pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang Anda miliki. Maka dari itu, Anda harus bisa memberikan penawaran dengan sedetail mungkin. Dalam hal ini, Anda bisa melampirkan katalog yang berisikan daftar produk dan harga dari semua produk ataupun jasa yang Anda miliki. Nah, sekian dari saya tentang pengertian surat penawaran, fungsi, tujuan, dan unsurnya. Belum menutup, di sini saya akan melampirkan sebuah foto surat atau sebuah contoh surat penawaran dari salah satu perusahaan yang saya buat. Nomor 1. Kop surat. Merupakan kop surat perusahaan tempat Anda bekerja, lengkap dengan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga alamat email dan alamat website jika ada. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Jangan pernah lupa juga untuk mencantumkan tanggal diterbitkannya surat tersebut. Yang ketiga, nomor surat. Merupakan nomor urutan surat tersebut yang biasanya merupakan urutan surat keluar pada perusahaan Anda. Yang keempat, lampiran. Pada bagian ini, biasanya Anda bisa melampirkan mengenai detail barang atau jasa, serta harga untuk setiap detailnya. Yang kelima, perihal. Surat resmi selalu memiliki hal atau perihal yang merupakan isi inti dari surat tersebut. Yang keenam, alamat dalam, yakni pihak atau perusahaan yang Anda tuju. Yang ketujuh, salam pembuka. Ucapan salam pembuka sebelum masuk ke inti surat, biasanya pada bagian ini Anda cukup menulis dengan hormat. Yang kedelapan, isi surat. Merupakan inti dari surat dan berisikan penawaran yang Anda berikan kepada perusahaan tersebut, baik Anda penyedia produk atau jasa. Jangan lupa juga untuk berusaha menarik perhatian lebih dari mereka mengenai produk dan jasa yang Anda tawarkan. Yang 9, salam penutup. Berisikan salam penutup dan harapan Anda agar perusahaan tersebut menindaklanjuti surat yang Anda berikan. Yang 10, nama organisasi, yaitu nama organisasi perusahaan kita. Nomor 11, nama penanda tangan, yaitu nama orang yang menyuruh membuat surat. Nomor 12, nama jabatan, yaitu nama jabatan orang yang tanda tangan.
Nomor 13, tembusan, yaitu orang yang boleh tahu isi surat selain orang yang dituju. Dan yang terakhir, nama inisial. Sekian contoh surat dari saya dan penjelasannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.